Dan ini kita per hari ini kegiatan-kegiatan ulang tahun Cirebon juga karena memang bedanya cuma 17 sampai 23 hari ya. Ini semuanya pakai Talk slow, kita talk tapi slow. Talk slow, kita talk tapi slow hari ini sangat spesial sahabat Pilar karena Pak Mendika akan ngobrol dengan tamu yang juga sangat spesial. Sudah hadir Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Dr. Anda Hajah Ety Erawati. Selamat datang Ibu. Aduh sibuk tapi menyempatkan diri datang ke sini. Tadi ngelihat Instagram masih sibuk tapi sempat mampir. Selamat datang juga di Cirebon di Pilar Radio. Wah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tika dengan seluruh kru Pilar Radio. Tentunya ini adalah sebuah kehormatan saya hadiri kembali karena beberapa bulan yang lalu ya, hampir 1 tahun barangkali ya, atau 8 bulanan ya, saya baru on air lagi di Pilar Radio. Iya, waktu itu di Pilar Racer di mobilnya Pilar. Betul. Sempat ngobrol-ngobrol sama saya juga kebetulan ya. Sama Mas Tika juga ya. Iya, betul waktu itu ya. Kayaknya kita punya chemistry. Ibu tuh lahir kalau nggak salah tanggal 7 April ya. Betul. Saya lahir tanggal 6 April, Ibu. Wah, kita deket-deketan. Kita deket-deketan ya. Aduh, Ibu kalau dulu pertama kali Dika tuh baca tentang profil Ibu tuh banyak yang manggil Ibu Eeng gitu ya. Itu nama yang sejarahnya panjang atau mungkin bisa cerita sedikit? Nama kecil saya, Mas. Oh, nama kecil. Eeng Charlie ya. Saya tidak pernah sangat sulit mungkin kalau dipanggil Ety. Awalnya lupa-lupa juga. Siapa Ety? Ternyata Eeng itu lebih melekat daripada Ety. Tapi hari ini sudah membiasakan diri kalau orang manggil Ety, dan Eeng itu sudah hampir sedikit-sedikit berkurang. Mungkin berkurang. Tapi tetap saja kalau di rumah tetap memanggil dirinya Eeng, Eeng Charlie. Wow, luar Tapi tidak biasa. Charlie ST12. Tapi dia sahabat saya. Iya, ranahnya beda ya Bu ya. Aduh, tapi kalau ngomongin tentang Charlie seniman, Ibu juga termasuk yang sepertinya kalau di postingan Instagram gitu ya, sangat lekat juga dengan seni gitu. Beberapa postingan terlihat waktu beberapa postingan kayak lagu yang tentang Cirebon segala macam di-repost sama Ibu gitu ya. Saya sangat suka, terutama lagu Cirebonan ini kan kita harus dorong ya Mas ya, kayak Tarling dan sebagainya. Karena kita memang Cirebon ini syarat dengan budaya ya. Tidak saja berkesenian, tapi banyak hal tentang Cirebon ini kita memang harus selalu kita dorong, karena di Jawa Barat kota Cirebon juga menjadi salah satu tujuan wisata sebagai pintu gerbang pariwisata di Jawa Barat. Karena mungkin halayak umum jelas mengetahui Cirebon ada keraton dan sebagainya, dan plus wisata religinya ini sangat kuat di kota Cirebon. Jadi ini juga salah satu daya tarik kota Cirebon. Salah satu daya tarik kota Cirebon. Tapi kalau ngomongin tentang pariwisata 2020 ini kita berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu pandemi, Ibu. Mungkin bisa diupdate juga untuk yang nonton video ini, kondisi perkembangan atau penanganan COVID-19 di kota Cirebon, kemajuannya seperti apa? Nah, kita bicara pandemi yang hari ini sangat terkena imbasnya, salah satunya mungkin pariwisata. Dan tapi kota Cirebon, Mas, kalau ngelihat situasi per hari ini, kenaikannya sudah trennya sudah agak lumayan ya. Kita contoh dari hunian hotel yang tadinya 10%, di titik nadir semua hotel hanya beberapa saja yang buka ya. Karena hotel kita cukup padat di kota Cirebon itu hampir 100 hotel. Hampir 100. Dan hari ini ada yang sudah naik 10, dari 10 sudah cepat naiknya di 30 sampai ada yang juga 60% per hari ini. Jadi begitu menggeliat juga, begitu cepat menggeliatnya. Saya lihat ya mudah-mudahan ini bertahan dan sampai akhirnya 100% seperti sebelum pandemi ya. Begitu sulit cari hotel di kota Cirebon kalau weekend. Mungkin salah satunya makanan juga. Makanan juga kita kulinernya lumayan cukup banyak di kota Cirebon ini. Ya salah satunya kena imbasnya semua ya. Semua lini kita kena imbasnya. Ya yang paling mungkin kunjungan wisata dan lain sebagainya ke keraton juga. Walau hari ini ada SOP tapi masih belum menggeliat secara bagus ya.
1, 2 semua masih menggunakan protap SOP pandemi 19 di COVID-19. Oke, dan secara sosial masyarakat juga sangat terdampak ya Bu ya, sangat-sangat terdampak, banyak karyawan yang akhirnya dirumahkan segala macam gitu ya Bu ya. Betul. Mas. Dan kita sangat ya saya juga termasuk yang terdampak gitu ya. Tapi ya perlahan tapi pasti perkembangannya cukup terlihat dengan adaptasi kebiasaan baru ini ya Bu ya. Iya. Oke, dan sekarang momennya adalah momen Agustus gitu ya. Dan di momen Agustus ini sangat menarik Bu, karena hampir berbarengan antara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dengan hari jadi Kota Cirebon yang ke-651. 17 Agustus, dan kalau nggak salah yang hari jadi Kota Cirebon itu 1 Muharram yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus. Jadi deket banget gitu ya. Mungkin bisa dibahas satu-satu untuk hari jadi Indonesia yang ke-75 di Kota Cirebon, perayaannya akan seperti apa Bu? Nah, pandemi ini memang kita menyisakan banyak aturan-aturan yang sesuai dengan AKB ya Mas. Begitupun di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 di tanggal 17 ini yang biasa kita di alun-alun Kejaksan ya. Ini mungkin di Balai Kota itu juga dengan protap dan personil mungkin yang sudah ditentukan. Dan kita juga ada seperti biasa mendengarkan pidato presiden dan sebagainya, juga semuanya melalui protap. Dan ini kita per hari ini kegiatan-kegiatan ulang tahun Cirebon juga, karena memang bedanya cuma 17 sampai 23 hari ya. Ini semuanya pakai virtual, semua pakai media yang hari ini mungkin yang kita hari ini lakukan semua sama seperti ini. Oke, jadi memang banyak penyesuaian ya Bu ya. Banyak penyesuaian. Penyesuaian. Dan untuk tahun ini temanya adalah Indonesia Maju. Kalau di logonya itu ada tulisan bangga buatan Indonesia gitu ya. Kalau Ibu sendiri memaknai 2 kata ini seperti apa Bu? Bangga menggunakan produksi Indonesia. Yang saya pakai kebetulan saat saya kunjungan ke salah satu daerah, ini NTT. Ya kita harus bisa mengenalkan kekayaan negeri ini yang luar biasa padat, dari tenunnya, dari kalau Cirebon sudah nggak usah diragukan lagi. Orang hadir di Kota Cirebon dengan batiknya, dengan megamendungnya, Trusmi, itu salah satu yang terimbas juga Mas. Kota Cirebon punya batik juga Mas, batik pewarna alam yang kita sebut batik krian. Itu juga dari pewarna alam. Intinya kita harus bangga jadi anak negeri ini, ya harus kita bisa mempublish kekayaan alam yang ada di negeri ini. Dari setiap kota kabupaten ada batik, karena sebagai salah satu contoh saja. Seperti itu. Kayak hadir di depan saya disuguhi nih Mas. Kopi. Saya yang nuang aja Ibu masing-masing ya. Ini boleh, kopi. Rasanya ya kopi bro. Kopi bro ya. Kopi ini menjamur banyak sekali. Dan salah satunya ini juga karya lokal juga ya Bu ya. Karya lokal. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Tahu aja ya Pilar Radio. Punten. Kalau saya tukang ngopi. Tahu kalau tukang ngopi ya. Jadi salah satu bentuk mengapresiasi produk buatan Indonesia itu adalah dengan bangga dengan produk-produk yang ada di sekitar kita yang memang karya anak bangsa gitu ya. UMKM salah satunya Bu. Ya, ini salah satu yang kita harus tingkatkan. Anak-anak sekarang tentu kalau di kopi tuh namanya apa? Sekarang tuh tren. Bukan, yang sekarang tuh namanya apa? Anak senja, anak indie. Bukan. Apalagi kita buat kopi tuh namanya apa? Barista. Oh ya barista. Sampai saya lupa. barista kopi itu kan sering ngetren banget. Dan kita mungkin hari ini kongko juga terbatas, tapi jualannya tetap berjalan. Jualan kopi bro mungkin online juga. Semua online. Jadi hari ini UMKM di Kota Cirebon, Mas, kita bicara UMKM Cirebon ini sudah cukup lumayan banyak ya. Terdata sekitar 2.000 lebih. Memang banyaknya seperti tidak gini, produksi yang untuk hari-hari dan yang hari ini 2.600. Rata-rata memang banyak yang produksi untuk makanan dan sebagainya. Yang kita dorong dari UMKM ini adalah packagingnya, tetap kita harus bisa
untuk bersaing dengan teman-teman dari nasional. Tentu ini yang kemarin juga ada pelatihan dari beberapa brand nama besar ya. Saya mengucapkan terima kasih bahwa ini packagingnya tentu kita harus bisa memanfaatkan packaging dengan baik. Karena kalau UMKM kita tidak didukung juga dengan packaging dengan baik, itu pemasaran juga begitu sulit, Mas. Tapi yang jelas Kota Cirebon tidak saja makanan, tapi banyak produksi-produksi lokal juga sudah luar biasa banyak ya. Kita Pemkot sangat mendorong untuk itu, Mas. Oke, dan yang menarik adalah ada salah satu media yang menyebut Ibu Eti ini sebagai Diminum dulu ya. Mangga, sebagai mimie UMKM karena saking seringnya menerima endorse untuk mempromosikan produk-produk lokal. Ibu memakannya itu kayak gimana, Bu? Kebetulan kewajiban saya kan gitu untuk bisa di pandemi yang hari ini tentunya kelihatan UMKM ini kita perlu dorong ya. Saya memang sangat senang ya manakala kita bisa mendorong kawan-kawan UMKM itu bisa dikenal halayak banyak. Plus juga akhirnya kita tidak salah bisa menggunakan produk-produk dari kita untuk kita juga. Ya mensiasatinya buat teman-teman yang online dan sebagainya mungkin ada yang ada cas sedikit lah ya. Ini yang bisa juga kita dorong ya bekerja sama dengan Gojek dan sebagainya. Sebelumnya semua bisa disiasati hari ini, Mas. Jadi saya sangat senang mendorong UMKM untuk melihat dan bergerak. Terutama banyak juga kan pelaku UMKM itu yang memang menjadi support system untuk keluarga ketika suaminya terdampak secara pandemi, kemudian istrinya berhasil survive punya produk sendiri, itu kayak membantu perekonomian keluarga ya, Bu? Iya, betul, Mas. Jadi situasi hari ini tentu kita dengan terbatasnya banyak hal ya. Kegiatan di kantor juga kan kita ada kegiatan selama pandemi ini ada kegiatan di rumah juga kan. Jadi mungkin kreativitas ibu-ibu di rumah, karena bapak-bapak juga berkreativitas, ini cukup tinggi Mas hari ini. Cukup tinggi yang pada akhirnya memberikan bukan tempat-tempat baru ya, wajah-wajah baru. Di dunia bisnis. Di dunia bisnis online nih, banyak banget. Karena ternyata orang berinisiatif ini luar biasa untuk bisa memasarkan produknya dari baju, dari semua. Saya semua yang hampir sama dan juga dengan keterbatasan ini mungkin lebih online lebih nyaman ya. Lebih nyaman untuk bisa datang ke rumah segala macam si produknya. Ngomongin tentang produk, gimana kopinya, Bu? Kopinya enak. Rasanya gurih. Kalau pecinta kopi bisa ngerasain manisnya cukup sedang. Jadi Ibu termasuk pecinta kopi juga dan bisa menilai juga kopi seperti apa yang dinikmati. Karena saya tidak suka manis, jadi ini cukup pas. Wah. Oke. Nah, untuk bisnis online kan memang secara ini memang sedang menggeliat gitu ya. Tapi untuk bisnis yang mungkin offline konvensional, Ibu punya tips nggak sih untuk mereka supaya tetap bisa survive gitu? Untuk teman-teman semua dengan situasi hari ini, tipsnya adalah salah satunya kita berjualan online ini kan harus bisa menarik ya. Yang tadi saya sampaikan packaging yang menarik, packaging harus bagus. Selain rasa dipastikan, terus juga kita memang harus bisa media sosialnya juga kita harus giatkan, dibantu promosinya ya. Promosi bisa dipilar dan di teman-teman semua kan gitu. Ini menjadi salah satu yang tentu harus dilakukan. Nah, jadi tapi saya lihat tren, coba nanti saya belum lihat ya di dinas kita di Indag berapa persen sih ini yang terdampak? Terdampak sih sudah banyak. Maksudnya yang tren yang naik. Saya belum mendata, terakhir belum saya data berapa persen sih dengan menggunakan metode baru. Kan kita harus ada survei itu tuh. Nah, apa kita nanti ke kawan-kawan yang dinas terkait. Tentu ini dipastikan kalau ngelihat situasi hari ini meningkat kalau saya lihat. Cuma berapa persennya saya belum tahu kalkulasi. Data validnya validnya belum. Dan setelah membahas tentang
makna untuk hari jadi Republik Indonesia yang ke-75 dari sudut pandang Ibu gitu ya. Nah, bergeser ke hari jadi Kota Cirebon yang ke-651. Pak Mendika sempat baca-baca tentang artikelnya. Logonya pun penuh makna. 651, 6-nya gambar udang, siluet udang, 5-nya adalah kepala Garuda gitu ya. Dan satunya menyimbolkan persatuan. Sebegitu persiapannya walaupun di tengah pandemi sepertinya ya Bu untuk ulang tahun Kota Cirebon ini. Iya. Kita kebetulan kita punya ketua HUT Cirebon. Hari ini ketuanya adalah dari Pak Maruf dari Dekis ya. Jadi biasanya kita memang mempersiapkan tema di setiap ulang tahun. Kalau nggak salah hari ini Caruban apa tuh hari Memayu ya, Jati. Memayu Jati ya. Dan setiap ulang tahun pasti ada temanya, ada Rangkaian acaranya. Dan kebetulan di pandemi ini rangkaiannya memang Pak Ketua semua mendesain, menyusun semuanya. Mas Dika semua menggunakan virtual. Jadi ada beberapa yang contoh hari ini biasa kita kalau di ulang tahun Cirebon berbagi dengan veteran dan sebagainya. Iya, betul. Karena pandemi kita yang memberikan gitu. Ini salah satu kita yang datang ke rumahnya. Ini sebagai salah satu contoh saja. Jadi semua terobosan yang SOP juga tetap kita gunakan. Jadi kita tetap berbagi tapi semua protap kesehatan tetap dijaga. Dan kegiatan-kegiatan misalkan biasanya kan ada pawai dan sebagainya. Oh iya betul. Hari ini mungkin kita akan berapa 651 detik atau ini terus online terus live terus. Oh. Nah, ini ada 605 sekian di Pak Ketua virtual online ada melakukan itu. Jadi sampai pada akhirnya kita paripurna di DPR ya hari tanggal 20 kita paripurna seperti biasa sih. Paripurna kita sudah menggunakan protap, Mas. Jadi semua rangkaian ulang tahun Cirebon, HUT RI, kita semua tetap dilakukan tapi tetap tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa lebih maju lagi. Kita bebenah diri di pandemi ini tidak lebih tetap menguatkan kesatuan persatuan kita di ulang tahun RI ini. Kita bagaimana menyikapi pendahulu kita sudah memerdekakan negeri ini. Tentu hari ini berjuangnya berbeda kan Mas. Iya. Mengisinya harus dengan kerja keras, harus dengan karya, harus dengan bagaimana kita anak-anak muda bisa menyikapi para pendahulu kita, para pahlawan kita, tentunya kita untuk bisa sesuai dengan zaman hari ini, kan gitu. Harus dulu, menyesuaikan dengan zaman. Ya, dulu kita berjuang dengan senjata. Hari ini dengan karya-karya, karya-karya nyata. Jadi saya lihat tidak ada sebuah perubahan. Walau di pandemi ini anak-anak muda, karena di Dekis ya, Dinas Komunikasi ini sebagian juga anak-anak muda semua yang inovasi dan semuanya juga ada. Oke, jadi memang disesuaikan dengan protokol kesehatan gitu ya, tapi tetap rasa khidmatnya tetap ada gitu ya, dan perayaannya tetap ada walaupun memang sedikit berbeda dengan tahun yang lalu yang kesannya memang sangat meriah Ibu ya. Iya. Punten lebih dekat ke mikrofon Ibu. Iya. Oke. Nah, untuk salah satu hal yang menarik adalah 651 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu, tapi memang sudah sangat panjang perjalanan. Nah, untuk di masa jabatan Ibu sendiri, apa sih yang akan terlihat dari wajah Kota Cirebon? Saya sangat berharap di awal-awal ketika mendengar, wah ini akan dibangun, dengar yang di pantai segala macam Panjunan, itu sebetulnya menjadi hal yang, wow Cirebon akan seperti apa gitu. Sedih ya Mas. Ini adalah yang 1 tahun 6 bulan, kan bulan apa nih, Agustus ya. 1 tahun 8 bulan. Saya dilantik waktu itu tanggal 12. 1 tahun tentu saya luar biasa lari-lari ke Jakarta dan ke Bandung, dan dengan kawan-kawan bersama Pak Wali tentunya. Saya didorong dengan teman-teman semua, dengan seluruh tim di Pemkot. Ini bagaimana kita mewujudkan visi misi. Nah, pas pandemi ini semua lah memupuskan semua harapan. Semua anggaran kena refocusing.
50% undang-undang juga sudah jelas kita kehabisan anggaran 50% setiap dinas. Sebetulnya yang tadi disampaikan pembangunan salah satunya adalah mungkin Panjunan, pesisir Panjunan yang hari ini digarap. Itu anggaran dari Kementerian PUPR dalam program Kotaku. Hari ini semua anggaran sudah siap sebetulnya, Mas. Sekitar 12 M itu dari pusat. Dan untuk kerohimannya dari pemerintah Kota Cirebon juga sudah siap. Tim sudah berjalan dan dijadikan salah satu kawasan pesisir ini dimulai dari Panjunan dulu untuk bisa penataan daerah pesisir. Ternyata hari ini ada ganjalan sedikit dari salah satu regulasi di aturan di Kementerian ATR yang perlu kita kaji ulang. Dari PUPR-nya sudah, ATR-nya. Jadi ini tentu kita harus menjadikan komunikasi tapi insya Allah mudah-mudahan sih tidak ada ganjalan ya Mas, karena anggaran sudah siap, ini siap. Semua warga juga sudah sosialisasi, sudah warga pesisir juga saya mohon maaf sekali lagi untuk keluarga besar di Panjunan terutama RW 1 dan RW 10 yang bukan pemerintah kota dan bukan saya bersama Pak Ajis menunda semua program itu. Kebetulan memang ada regulasi yang harus dibenahi dulu, jadi saya mohon maaf. Kita sudah siap dan penataan juga kita harus dorong. Salah satunya itu mungkin yang berjalan. Yang lainnya banyak sekali yang tidak jalan, Mas. Contoh yang tidak jalan, Ibu? Banyak banget. Yang tidak jalan mungkin kita dorong di 2021 mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Kayak penataan penataan kawasan daerah Pecinan. Terus kawasan Panjunan taruh kata Kampung Arab. Itu juga. Terus kita daerah pariwisata rata-ratanya ya. Pembangunan di situs Kalijaga Monyet di situ itu juga tertunda. Pembangunan di BAT juga tertunda. Jalan mungkin sekarang di antara kawasan Siliwangi juga sekarang kayaknya kelihatannya jalan. Banyak sekali yang tertunda yang saya berpikir ini adalah target yang sudah harus saya selesaikan. Ada yang agak tertunda yang harusnya jalan adalah mungkin persoalan Kota Cirebon adalah persoalan sampah yang mungkin warga masyarakat sangat tahu itu. Semua kita sekitar tiap hari 500 ton per hari. Itu sampah ada di Kota Cirebon. 500 ton karena kita daerah perbatasan, 100 lebih dari tetangga kita ya, 100 lebih ya. Mudah-mudahan besok saya dengan Pak Bupati akan bagaimana mencari solusi-solusi yang terbaik. Karena warga kabupaten juga warga saya, kan gitu. Sama ini pas di pinggiran warga saya juga. Karena aktivitasnya warga kabupaten, warga kota terkadang ada yang di kabupaten dan kota. Semuanya adalah tetap menjadi solusi bersama. Intinya kita bagaimana menanggulangi. Nah, persoalan sampah itu kalau tidak ada aral melintang waktu itu untuk hibah dari salah satu kementerian itu sudah beres, Mas. Kita cukup bagus untuk pembangunan pabrik ya di daerah Argasunya. Tapi Tuhan berencana lain. Pas sudah kita memasuki DED, FS semuanya terhenti karena pandemi. Tapi ini on proses juga. Jadi banyak yang tertunda, program-program yang tentunya belum terlaksana dengan baik. Tapi insya Allah masalah sampah, kita kan TPS ada beberapa yang sudah ditutup. Dan next mungkin bulan-bulan depan kita berusaha keras untuk menutup TPS yang Selamat Datang Cirebon dan Cipto. Oh yang ini? Ya kita akan tutup. Dan Panjunan juga kita akan tutup 3 TPS. Jadi itu program yang utama tetap akan kita jalankan. Karena ya persoalan sampah, udahlah pandemi ini memang kita harus betul-betul jaga kebersihan dan sebagainya. Ya persoalan sampah menjadi salah satu kan sebagian dari kebersihan, Mas. Oke, dan biasanya yang sudah terlihat gitu ya, beberapa yang sudah terlihat di beberapa titik ketika TPS-nya benar-benar hilang menjadi lebih indah gitu ya. Tapi di sisi lain warga masyarakat juga bertanya,
ini tempat pembuangan sampah sementaranya hilang, saya buang sampah kemana nih? Gitu. Itu pertanyaan yang beredar di masyarakat. Itu yang beredar di masyarakat hari ini, buangnya di mana? Karena kita pakai sistem jam ngambilnya, Mas. Oh, ada jam tertentu. Ada jam tertentu, terus kita ngambil. Kita ambil dibagi. Jadi makanya sebelum penutupan kita kumpul dengan RW. Ada sosialisasi. Ada sosialisasi. Ini dalam kenapa ditutup lama, kita memang perlu sosialisasi. Jadi setelah kita berbagi jam, 1 minggu misalkan 2 kali, 3 kali pengambilan, baru kita buangnya TPS mobile-nya itu kita angkut. Gitu. Oke, istilahnya adalah TPS mobile gitu. Jadi ada semua. Jadi tidak mungkin kita nggak ada solusi karena menutup itu tentu harus juga berpikir kemana gitu buangnya kan gitu. Ini menjadi salah satu terobosan juga ya kita sudah dilakukan, salah satunya di Kesambi barangkali ya, sudah ditutup. Sudah dan kemudian berubah total menjadi orang pun foto di situ gitu. Dengan sangat bangganya karena memang sangat signifikan perubahannya gitu ya Bu ya. Besok di Cipto itu ada salah satu taman karena itu CSR juga. Nanti orang bisa berselfie di situ, bisa naik motor barangkali ya. Kalau saya sosialisasi, saya berkeinginan itu dibangun salah satu taman dari salah satu CSR juga. Dan kerjasamanya sepertinya memang terus berlanjut ya antara CSR tadi misalnya, akhirnya berdampak juga pada pembangunan di Cirebon ya. Iya begitu, amin Mas. Oke, dan beberapa hal yang menarik di Cirebon itu kan salah satunya kalau di Sehati itu kan sehat, hijau, terus juga tentram, apa lagi? Agamis. Iya, intinya 3. Kita visi misi ini Cirebon bersih, Cirebon hijau, Cirebon tertib. Ya kalau ketentraman agama kita jelas dipastikan ya. Sudah Mas. gitu ya. Itu nomor 1 kan kita juga di Kota Wali jelas di Kota Cirebon ini luar biasa Mas. Kita hidup bertetangga, berukun, damai dengan semua komunitas yang ada. Ini luar biasa banget. Bayangin tuh kampung Arab dengan kampung Cina bersebelahan. Besok lusa kalau kita nanti DED kampung Arabnya sudah kita lagi proses. Jadi nanti hari Jumat bisa untuk warga di seluruh misalkan di Ciayu Manja Kuning itu kita bisa menikmati kuliner Arab di Panjunan. Dan kalau butuh semua, butuh parfum, butuh Al-Quran dan sebagainya ada di sana Mas. Cirebon ini luar biasa. Kampung Arabnya bisa hari Jumat, setelah sholat Jumat kita bisa banyak menikmati, rencananya begitu. Dibuat seperti itu. Jadi daya tarik sendiri di wilayah Ciayu Manja Kuning ya Mas ya. Jadi untuk pertemuan semua komunitas di kampung Arab keren banget kalau sudah jadi. Wow, jadi masyarakat bisa membayangkan seberapa kerennya tapi tidak usah dibayangkan karena bisa datang langsung. Iya betul. Sekalian belanja parfum. Sekalian belanja ya. Jadi memang pada akhirnya banyak yang berubah dari masyarakat di pandemi ini ya Ibu ya. Termasuk juga mungkin yang perlu disapa adalah orang tua yang akhirnya menjadi sibuk untuk menemani anak-anaknya belajar di rumah melalui PJJ pendidikan pelajaran jarak jauh gitu ya. Dan Ibu juga sempat ngajar juga ya Bu ya di PJJ itu. Betul. Waduh, iya. ngajar bahasa Cirebon. Oh, oke, ternyata sulit. Ternyata jadi guru tuh tidak mudah. Jadi kalau saya tentu betul yang disampaikan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu betul. Karena mungkin ibu-ibu seluruh di seluruh Indonesia ini menjadi sangat berarti hari ini. Bahwa begitu sulitnya jadi guru buat anak-anaknya. Banyak hal yang tentunya selama ini kita terlalu abaikan, nitip ke sekolah. Sekolah ternyata sulit. Mendidik anak dengan segala kan banyak sekarang aturan-aturan yang kita tidak memahami di pembelajaran itu kan sudah zamannya sudah berbeda. Sangat beda sekali. Beda. Sekarang serba digital gitu ya. Terus tambah lagi ngajarin yang matematik dan sebagainya. Betapa sulitnya ini kan. Jadi jelas ini yang mungkin hikmah yang kita dapat. Bagaimana kita harus menghormati dan bagaimana kita sulitnya mendidik anak-anak kita ini menjadi sebuah perhatian
guru adalah memang hari ini kita harus memuliakan Bapak Ibu guru kita. Tanpa guru-guru yang mendidik saya hari ini mungkin tidak bisa juga saya hadir di pemerintah kota Cirebon. Jadi jasanya memang sangat luar biasa ya Bu ya. Waktu ngajar gimana Ibu rasanya? Ternyata sulit juga ngajar ya Mas. Walaupun bahasa Cirebon bahasa gitu. Cirebon. Bahasa Cirebon kan ada bahasa Bobasan. Iya betul. Yang ini yang saya selalu menyampaikan ke teman-teman dinas dimasukkan ke ekstrakurikuler. Dan karena anak saya juga mungkin gak begitu paham. Misalnya mau beli kopi, badai tumbas kan gitu. Badai tumbas. Nah ini yang harus diajarin. Badai tangpekan tuh mau ke pasar kan gitu. Ini banyak hal yang anak-anak kita perlu diedukasi bahasa Cirebonan. Satu ya memang agak sulit sekarang. Saya ngajarin anak-anak saya dengan bahasa Jawa harian sih tidak, mereka sudah hafal. Tapi Jawa yang lemas ini yang bebasan ya. Ini kita harus masuk di kurikulum dan ekstrakurikuler ya. Selain memang menari dan juga menari topeng dan sebagainya ya. Ini juga harus dimasukkan ke kurikulum untuk bisa dijadikan salah satu pembelajaran gitu tuh ya. Walau misalnya ekstrakurikulernya kita masukkan. Jadi ada wacana ke sana ya, mengingat kepedulian Ibu juga terhadap bahasa Cirebon gitu ya. Oke. Kemarin sih sempat kita waktu saya tengok kawan-kawan sedang mengajarkan di RCTV ya, kebetulan ketemu dengan teman-teman dinas ya, teman-teman dinas sangat mendukung juga. Begitupun kunjungan ke keraton dan sebagainya kita harus tingkatkan ya Mas. Anak-anak kita harus tahu bahwa peninggalan sejarah kita cukup. Kota Cirebon ini salah satu di Jawa Barat yang punya keraton dan punya wisata religi, Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Dan ini kita anak-anak kita yang memang harus mengenal itu kan gitu. Dan itu harus dimulai dari rumah. Bagaimana orang tua juga memberikan bahwa kita harus bangga menjadi warga Cirebon dengan mengenal budaya Cirebon, menggunakan bahasa Cirebon gitu. Betul, ya Bu ya. Betul, iya Mas. Kita mungkin ini yang harus kita dorong ya, baik Pemkot maupun orang tua di rumah. Karena untuk bahasa tentu lingkungan sekitar juga sangat mendukung. Sangat kita harus bisa bersama-sama dengan pihak sekolah. Tidak cukup di sekolah saja Mas, karena berbahasa contoh ya baik ya bahasa Inggris angel pisan ya. Saya malu saya. Nah kan gitu ya. Berarti kan ya coba kalau biasa. Nah kalau bebasan juga berat sama. Berarti harus setiap hari digunakan orang tuanya juga. Jadi ya memang kita harus sama-sama lah ya. Tidak anak-anak sekarang kan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab juga sudah mulai ya. Bahasa Cirebonan ya masuk salah satu program lah ya. Oke, jadi harapannya seperti itu dari Ibu untuk bahasa Cirebon gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan Cirebon gitu ya, memang sangat menarik untuk dibahas, nggak pernah selesai karena memang banyak dimensi gitu ya yang perlu diketahui tentang Cirebon. Tapi yang perlu diingat juga bahwa secara potensi Cirebon memang banyak sekali untuk bisa dilihat secara nasional bahkan internasional ya Bu ya. Secara budaya, budaya kan banyak, misalnya tadi Ibu sudah menyebut tari topeng segala macam, kemudian juga wisatanya juga luar biasa potensinya. Dan pandemi ini ngaruh nggak akhirnya Bu untuk semua hal itu dan akhirnya digeser semuanya ke 2021 pembangunan segala macam? Sangat Mas, tadi sudah saya gambarkan dengan regulasi yang jelas-jelas pemotongan 50%. Refocusing itu benar-benar pusing jadinya kan gitu. Refocusing anggaran benar-benar bikin pusing kan gitu. Situasi ini jelas sangat berpengaruh di mana semua sekarang tidak saja kota Cirebon. Sejatinya Provinsi Jawa Barat juga sama mengalami dilema ya untuk bisa membangun kota kabupatennya sama sih Mas. Dengan anggaran kita terbatas dan sangat berat untuk bisa dorong roda pembangunan. Begitupun kota kabupaten lain, situasinya sama kalau di pandemi ini. Tapi saya berkeyakinan di teman-teman dinas, seluruh dinas di kota Cirebon khususnya
di antara kesulitan anggaran, inovasi, terobosan juga mereka tetap lakukan. Banyak hal yang tentunya ini karena kita tidak bisa juga berkutat menunggu anggaran. Kalau kita menunggu anggaran, inovasi juga tidak keluar, ya agak berat, Mas. Tidak semua harus anggaran ada dan kegiatan ada, enggak. Tapi alhamdulillah seluruh dinas ya sangat paham mengadaptasi dinasnya masing-masing. Bagaimana di pandemi ini bisa berbagi bersama-sama, baik program maupun di antara keseharian untuk di rumahnya sendiri. Saya pikir semua sangat saya merasakannya sangat di setiap dinas semuanya mendukung pembangunan visi misi saya bersama Pak Ajis ya per hari ini. Oke, termasuk yang tadi inovasi yang tadi yang ditekankan beberapa kali gitu ya. Anggarannya kemudian dalam tanda kutip ada refocusing gitu ya, tapi tetap ada inovasi yang dilakukan oleh setiap dinas gitu ya. Contohnya yang sekarang kita jalani di ulang tahun Cirebon sangat berasa. Di ulang tahun kemerdekaan kita biasanya kan ada anggaran taman, anggaran anggaran betul. Segala macam. Itu kalau nggak salah kita menganggarkan antara 500 atau lebih ya. Nah sekarang kan nggak ada tuh, kena refocusing habis. Atau belum kita CSR-nya kita masukkan. Kalau lihat di kota kabupaten lain, kota Cirebon kecil Mas, 500 juta untuk ulang tahun. Mungkin kalau di kabupaten lebih besar lagi. Kalau kota Cirebon memang kita ya segitu tapi yang jelas inovasinya. Tidak melihat besarnya anggaran. Karena meriahnya tetap meriah saja walau anggarannya pas-pasan, cukupan. Tapi hari ini dengan ketiadaan anggaran, inovasi dari dinas tetap berjalan, semuanya tidak ada perubahan. Hari ini mungkin ada perlombaan TikTok juga yang tren-tren juga ada. Terus Adan Pitu ya. Adan Pitu juga dilakukan. Ini lomba-lomba yang tentunya Adan 7 ini kan ada sejarahnya juga. Setiap masjid di kesepuhan ya, kesepuhan saat itu mengalunkan 7 pengadan kan gitu. Ini dilombakan. Ini sebuah solusi-solusi yang tentunya sangat menarik kan gitu dari kawan-kawan dinas. Dengan keterbatasan anggaran, inovasi tetap berjalan. Contohnya dari Dinas Pendidikan. Itu PJJ dilakukan karena sangat paham untuk ibu-ibu semua bagaimana kuota yang tentunya menjadi persoalan tersendiri. Betul. Belum lagi yang tidak mampu dengan menggunakan nggak punya HP Android, nggak punya semuanya. Saya tentunya sangat sedih dengan situasi seperti sekarang. Enak ya Bu Akil gini. Tapi saya nggak enak loh Bu Akil. Ini menjadi catatan saya karena tidak semuanya mampu Mas. Masyarakat kota ini banyak keterbatasan di antara ibu-ibu di sekeliling kita. Tentu ini menjadi kesulitan ibu-ibu, menjadi PR kita juga. Makanya manakala ada terobosan dari Dinas Pendidikan untuk PJJ-nya melalui TV lokal dan sedikit memang tidak pada akhirnya kuota memang agak mengurangi. Terus ada report juga terobosan dari Dinas Pendidikan, masih ada jurnal ya. Jurnal report juga ini membantu sekali ya untuk melaporkan kegiatan siswa di rumah. Ini salah satu terobosan yang dikemas dari Dinas Pendidikan. Jadi di antara kesulitan karena Dinas Pendidikan yang hari ini memberikan dampak yang luar biasa ya, di mana anak-anak nggak sekolah Mas, anak-anak sudah mulai nggak nyaman di rumah hari ini. Ini menjadi kasihan juga dan dengan adanya regulasi baru yang dilakukan Dinas Pendidikan ini salah satu solusi yang nggak jalan keluarnya seperti ini. Terus dari dinas DKOKP mungkin kegiatan-kegiatan belum semua dan banyak dari IO terutama yang hadir yang menanyakan ke kami untuk kegiatan nikahan semuanya. Protapnya mungkin jelas tapi tetap belum menggeliat walau dibuka kan karena sebagian masyarakat menunda pesta. Yang adanya nikah cukup sebentar saja. Akad saja.
Tapi nanti irit ya resepsi. Mas ya. Oh, oh. Tapi Jadi mau nikah lagi boleh. Sekarang biayanya nggak mahal. jangan sih Bu, Ibu mah. Tapi kan, aduh jadi pengen ketawa. Iya, iya. Intermezzo Mas dikit. Jangan serius aja di Iya, iya, program, di kecewanya ini. Saya menikmati pandemi ini adalah belajar Mas. Belajar. Karena iya kita banyak belajar sebetulnya sih. Pandemi ini sekian bulan mengharuskan kita kan ada sempat berkantor di rumah ya. Di rumah Nah, PSBB. ya PSBB. Biasanya kan kita nggak ketemu anak-anak. Hari ini kita ketemu anak-anak, bisa olahraga bareng, bisa ngapain bareng. Ini juga pembelajaran. Iya, iya. Jadi tidak ada musibah ini yang tanpa ada hikmahnya. Saya yakin hikmahnya banyak dan cobaannya ini juga pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin musibah ini akan terus aja di kita, enggak. Mungkin sekarang kita lagi diuji bagaimana kita menyikapi ini. Saya tentunya yang hari ini tidak bisa menjalankan visi misi. Hari ini sudah ikhlas Mas, karena waktu pertama pandemi saya nggak ikhlas. Saya nangis. Masih ada rasa keselnya ketika Ya, itu. masih dipastikan karena ini gimana ceritanya membangun kok duitnya nggak ada, pembangunan berhenti, dipotong, mau begini dipotong, sedih juga Mas. Belum lagi ada regulasi yang harus Sudah nggak disesuaikan. karu-karuan. 1 bulan saat itu saya udah diem, udahlah terserah dia mau ngapain nih, mau apa yang akan terjadi. Tapi hari ini ya kita harus tetap semangat. Di sisa pembangunan ini tetap harus semangat, tidak boleh menyerah di situasi pandemi. Sebisa-bisanya kita harus melakukan. Saya yakin bersama warga Cirebon semuanya 350.000 warga penduduk kota Cirebon, saya yakin dengan doanya kota Cirebon bisa keluar dari persoalan. Amin. Yang di sini dong. Semoga kita semua menjadi saksi bahwa Cirebon akan keluar dari persoalan yang sekarang sedang dihadapi. Amin ya. Dan itu mungkin salah satu harapan dari ulang tahun Cirebon yang ke-651 ini. Semoga Cirebon bisa dalam tanda kutip lepas dari yang sekarang sedang dihadapi dan kita bisa mengambil hikmah ya Bu ya dari apa yang sekarang kita hadapi. Dan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat yang sekarang ini juga masih ada dalam adaptasi kebiasaan baru atau AKB? Satu, hari ini semua aktivitas hampir seperti biasa. Pasar, mall, dan kehidupan di jalan di mana-mana hampir normal. AKB, adaptasi kebiasaan baru. Tentu ini menyita banyak, bukan ini ya Mas, satu yang selalu kita tekankan dan mensosialisasikan adalah di kebiasaan-kebiasaan ini memang sulit. Salah satunya ya ini bermasker. Menggunakan masker. Ini memang sulit. Kadang juga saya lupa. Tapi mungkin ibu bapak sekalian di kota Cirebon, masker yang kain lebih mudah bisa membuat sendiri dan bisa dicuci, lebih aman. Walau memang tidak seperti masker masker standar kesehatan itu hampir 80 lebih, kalau ini sekitar 70%-an ya untuk bisa mengcover minimal untuk diri kita sendiri. Jadi tetap gunakan masker kalau keluar. Terus jaga jarak seperti kita. Ya, tidak harus kita diperintah dengan aturan dan pemotongan. Jadi tetapkan itu untuk diri kita sendiri. Satu itu karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau jaga jarak hari ini kita dengan Mas Dika sudah jaga jarak. Karena kita kenapa harus jaga jarak? Karena ada yang percikan-percikan ini yang tentunya begitu cepat ya. Satu lagi kita jaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya kita harus lakukan. Kenapa? Ya kebersihan adalah bagian dari iman. Kita hikmahnya kita harus pasti ada hikmahnya. Kita selalu bersih-bersih. Jadi hindari kerumunan. Hindari kerumunan juga. Iya, hindari kerumunan. Jadi kalau seandainya ini kan cepat segera pulang deh untuk diri kita. Jadi kalau sudah kita mulai dari diri kita, saya yakin lingkungan kita semua akan selesai. Oke. Jadi memang itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh kita semua untuk bisa menghambat penyebaran COVID-19 ini ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya ngobrol-ngobrol di Talk Slow, kita talk tapi slow ya. Idenya tadi bagus juga buat saya. Oh jangan ya, pasti nggak diizinin sama istri. Oke, buat yang nonton video ini juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channelnya Pilar Radio. Di search aja Pilar Radio Channel. Talk Slow, kita talk
tapi slow.